dan saya sudah sosialisasikan di daerah-daerah, tinggal nanti ada namanya majelis silaturahim ar-rasyid dan zikri wa ta'lim. Jadi bukan sekedar berpikiran kepada nilai politik duniawi, tapi bagaimana ukhrawi. Makanya di setiap majelis ini paling tidak terpantau lewat kamera, rencana politik identitas kembali akan diterapkan oleh salah satu calon presiden beretnis Arab, yakni Anies Baswedan. Nampak dalam video itu berkumpul para habib, para kiai, dan beberapa tokoh dari MUI serta masyarakat yang berpakaian serba putih. Politik identitas atau agama untuk politik pernah terjadi saat pilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa tahun silam. Di situ agama sebagai alat mujarab dalam berpolitik, dan tanpa canggung dan malu, para orator politik kala itu akan memfatwakan haram, sesat, atau bahkan kafir jika orang Islam tidak memilih pemimpin sebagaimana yang mereka calonkan. Bahkan kala itu sekelompok warga juga tidak mau mensolatkan jenazah yang keluarganya berbeda pilihan dengan mereka. Sungguh ngeri. Agama untuk jualan, agama untuk ambisi kekuasaan. Negara ini negara demokrasi, bro. Setiap calon pemimpin dipersilahkan berkampanye, memberi janji atau memberikan rencana program jika nanti terpilih. Orator kampanye pun juga diperbolehkan mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk memilih calon pemimpin yang mereka tawarkan. Namun tentunya semuanya harus dengan cara yang bijak, yang tidak menciderai demokrasi di negeri ini. Kalau misal dalam kampanye seorang juru kampanye menjanjikan surga bagi yang mau mendukungnya, atau sebaliknya mengancam dengan neraka bagi yang tidak mendukungnya, itu namanya jualan ayat, itu namanya jualan agama. Dan yang menyedihkan jika orang masih percaya dengan janji atau ancaman seperti itu. Sekarang sudah zaman modern. Segala sesuatu harus bersifat logis dan masuk akal. Jadi misal gara-gara benar dalam memilih calon pemimpin, apakah pasti orang akan masuk surga? Nampaknya harga surga itu lebih mahal dari sebuah kampanye pemilihan presiden, bro. Kalau memang dalam memilih calon pemimpin yang tepat dapat membuat orang masuk surga, tentu orang akan melakukan kampanye setiap hari karena dalam rangka mencari surga lewat pemilu. Atau kalau dengan sebab salah memilih pemimpin akan membuat orang masuk neraka, tentu kebanyakan orang akan lebih memilih untuk tidak memilih calon pemimpin karena khawatir salah dan menyebabkannya masuk neraka. Ini soal kontestasi politik, mas bro. Yang dipilih itu adalah pemimpin yang benar-benar mengerti rakyat, yang benar-benar mengerti kondisi maupun keadaan rakyat. Pemimpin yang paham betul dengan situasi rakyat, pemimpin yang berani dan mau memperjuangkan aspirasi rakyat demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat. Rakyat itu butuh makan untuk hidup sehari-hari, butuh uang setiap hari, butuh aktivitas bermanfaat setiap hari. Dan yang lebih memahami semua itu tentu calon pemimpin yang lahir di negeri sendiri, nenek moyang negeri sendiri, dan hidup di negeri sendiri. Jika jadi pemimpin, diharapkan orang tersebut tidak lupa dengan tumpah darahnya sehingga akan memperjuangkan negara demi kemakmuran rakyat. Namun beda jika calon pemimpin itu adalah orang pendatang yang kurang paham seluk-beluk tentang negeri ini, yang kurang mengerti tentang bangsa ini. Maka jika hal ini terjadi, ya mungkin orang pribumi hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri. Belum lagi jika calon pemimpin itu didukung dan disponsori oleh kelompok-kelompok radikal yang selama ini sering membuat gaduh di negeri ini. Ini sangat berbahaya. Jangankan untuk mencapai kesejahteraan, untuk mencapai ketertiban dan keamanan saja itu sudah sulit. Jadi intinya bagaimana? Surga itu tidak berada di pilihan presiden, dan neraka juga bukan diciptakan bagi mereka yang dianggap salah dalam memilih pemimpin. Tapi surga itu disiapkan bagi orang yang beriman dan bertakwa, dan neraka disediakan bagi mereka yang membangkang dengan perintah Tuhan, menjual ayat Tuhan untuk kepentingan agama. Salam waras.